Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Asmi Andira Nasution. Yang pertama-tama, tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa bernapas pada hari ini. Oke, yang kedua, tidak lupa salat berserta salam, tidak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Pak Dr. Husnul Fikri SEMM, yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi-materi manajemen sumber daya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource, atau bisa disebut dengan HR. HR memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen, talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi dari human resource ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Selanjutnya kita bahas fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi besar bagi seluruh sebuah perusahaan. Jadi kalau bisa dibilang manajemen sumber daya manusia itu adalah salah satu aset dari suatu perusahaan, dan itu adalah kekayaan dari perusahaan tersebut. Dengan adanya SDM, pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah, dapat terkontrol. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri yang membuat pengelolaan lebih mudah. Yang pertama, itu ada staffing atau employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah: perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, itu ada performance evaluation. Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan yang terpilih. Proses evaluasi penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Compensation. Fungsi lain dari MSDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan terhadap karyawan bagi karyawan yang berprestasi. Dan yang keempat, training and development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang kelima, ada employee relation. Tugas dan langsung jawab SDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain. Nah, jadi MSDM ini membangun relasi pihak ke satu dengan perusahaan yang lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti pekerja-pekerjanya atau staf-stafnya. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah seseorang yang berjalan tanpa arah dan tujuan dapat membuatnya tersesat. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan. Jadi tujuan dan dari manajemen sumber daya manusia ini adalah mengatur semua kinerja atau organisasi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan agar lebih terkontrol, bisa berfokus, dan bisa mencapai tujuannya tersebut. Ada juga yang lain. Sebagai salah satu ahli ekonomi, Sunarto mengumpulkan poin-poin tujuan MSDM. Nah, di sini ada ahli ekonomi namanya Sunarto mengemukakan poin-poin tujuan MSDM pada sebuah perusahaan yang dijabarkan sebagai berikut. Merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Yang kedua, melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam organisasi tersebut melalui kemampuan, kontribusi, dan kecakapan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan organisasi tersebut.
setelah itu kita akan membahas rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Pasti kalian pada bingung apa sih rekrutmen? Pertama, pengertian rekrutmen. Pada prinsipnya yang disebut dengan rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai. Dan juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas mencari dan memikat para pelamar kerja dengan motivasi, dengan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang didefinisikan dalam pencarian pegawai. Jadi rekrutmen ini kalau dalam bahasa kita salah satu upaya sebuah perusahaan untuk mencari karyawan-karyawan atau pelamar-pelamar kerja yang memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, memiliki keahlian yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari perusahaan tersebut. Tujuan rekrutmen apa? Tujuan rekrutmen adalah bertujuan untuk memaksimumkan efisiensi seluruh rekrutmen yang biasanya dilakukan secara ketat. Tujuan rekrutmen dapat menjaring calon pegawai yang berkualitas sehingga suka diterima kelak dapat memenuhi tuntunan organisasi. Metode rekrutmen tertutup ada dua, tertutup dan terbuka. Metode rekrutmen tertutup dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Yang pertama itu menemukan kandidat interval. Yang kedua memperkerjakan kembali karyawan. Perencanaan pergantian. Kalau metode terbuka, sumber kandidat dari luar. Seperti apa? Seperti periklanan, media, dan hal-hal yang lainnya. Pengaruh eksternal terhadap rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen berdasarkan faktor ekonomi. Yang kedua, rekrutmen berdasarkan pengikatan secara politis. Yang ketiga, rekrutmen berdasarkan pengaruh affirmative action. Kendala dalam rekrutmen. Proses rekrutmen yang terlalu rumit, jumlah kandidat yang terlalu banyak, sulit untuk mendapatkan kandidat yang cocok. Yang selanjutnya kita akan bahas seleksi SDM. Definisi rekrutmen tadi sudah pada tahu ya. Pengertian seleksi penerimaan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan seleksi yang harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan. Jadi di seleksi ini adalah salah satu peran penting dan salah satu upaya perusahaan untuk mencari pelamar-pelamar atau pegawai-pegawai yang akan menerima jabatan tersebut, tapi harus bisa jujur, harus cermat dan objektif juga, dan harus kreatif juga. Dasar dan tujuan seleksi. Dasar seleksi, kebijakan perburuhan pemerintah. Jadi ini tuh dasar-dasar yang membuat adanya seleksi. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, ekonomi situasional. Keempat, etika sosial. Oke, kita lanjut. Ada tujuan seleksi penerimaan karyawan. Ada seleksi nih. Tujuan apa sih tujuan seleksi tersebut buat menerima karyawan? Yang pertama itu karyawan yang qualified dan potensial. Tidak lain perusahaan pasti mencari karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, karyawan yang cakap dan penempatan yang tepat. Karyawan yang terampil dan bersemangat dalam kinerja. Karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan. Perencanaan perekrutan pegawai. Pertama, pendekatan analisis beban kerja adalah dengan menghitung beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu unit. Kemudian dihitung beberapa perkiraan penjualan di masa yang akan datang. Yang kedua, pendekatan jumlah penjualan dilakukan dengan pertimbangan rasio penambahan penjualan tertentu. Sebagai contoh nih, setiap penambahan penjualan 10 juta itu berarti sama aja harus menambah 1 orang pegawai lagi. Penempatan jumlah karyawan itu ada metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Apa sih metode non-ilmiah? Metode non-ilmiah yaitu adalah jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja, bukan atas perhitungan yang cermat. Jadi dia menambah karyawan ini bukan dengan perhitungan yang cermat atau dia memikir apa efek apabila kita menambah karyawan itu, tidak.
Metode ini mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Misalnya kerjaan cuma sedikit tapi pegawainya sangat banyak. Yang kedua itu ada metode ilmiah. Jumlah karyawan betul-betul diperhitungkan oleh perusahaan atas dan analisis beban kerja, standar prestasi pekerja. Ini benar-benar dihitungkan apa prestasi pegawai tersebut, apa yang sudah dilakukannya, apa mungkin kontribusi yang bisa dia bantu untuk perusahaan tersebut. Latihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan kerja yakni keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan. Nah, jadi perusahaan itu memberikan pelatihan terhadap pegawainya agar pegawai tersebut bisa menambah pengetahuannya dan memperoleh pengetahuan yang banyak, wawasan yang luas agar dapat berkontribusi dan bisa membuat perusahaan tersebut mempunyai inovasi-inovasi yang terbaru. Habis itu, apa tujuan pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai jasa-jasa karyawan yang telah berprestasi dalam perusahaan tersebut. Ya. Oke, selanjutnya beberapa manfaat yang ditarik dalam penyusunan deskripsi jabatan antara lain sebagai bahan untuk mengadakan perbandingan antara tugas dan pekerjaan dalam suatu perusahaan dengan tugas pada pekerjaan pada perusahaan yang lainnya, termasuk sistem kompensasi yang berlaku. Kedua, sebagai dasar berpijak penentu sistem kompensasi di dalam perusahaan melalui perusahaan evaluasi jabatan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pembentukan performance, appraisal system, penyusunan program-program pengembangan sumber daya manusia, promosi jabatan, rekrutmen, dan sebagainya. Yang keempat, membantu seseorang untuk bisa lebih dimengerti mengenai tugas wewenang maupun tanggung jawab dari jabatannya. Dalam hal ini juga akan membantu dalam hal memberi bahan orientasi jabatan untuk penjabatan baru. Oke, dari sini kita simpulkan bahwa yang pertama itu MSDM itu adalah salah satu aktivitas atau upaya untuk dilakukan agar suatu organisasi atau dalam perusahaan itu menjadi organisasi yang terkontrol, fokus, dan bisa mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua itu ada perencanaan SDM. Perencanaan ini adalah sama saja seperti strategi yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut dalam perusahaan agar bisa membuat semuanya terkontrol, agar bisa membuat semuanya tertata rapi gitu. Dan yang ketiga itu adalah rekrutmen. Nah, di sini itu adalah peran penting dalam perusahaan untuk mencari calon-calon pegawainya, calon-calon pelamar kerjanya, semua upaya yang dilakukannya agar mendapatkan salah satu atau beberapa karyawan dan pegawai pelamar kerja yang lainnya yang berkompeten, qualified, cocok terhadap jabatannya tersebut. Setelah melakukan rekrutmen, mereka akan melakukan seleksi, ya. Setelah membuat lamaran kerja di mana di sini di iklan atau melalui orang interval atau dengan metode tertutup atau terbuka, mereka akan melakukan seleksi. Nah, di sini tuh seleksi yang pertama adalah seperti latar belakang pribadi karyawannya, seperti pendidikannya atau pengalaman kerja dan skill-skill yang lainnya, apakah cocok untuk jabatan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan ada kebenaran itu datangnya daripada Allah. Dan saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri SMM yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan semua materi-materi yang kita pelajari di mata kuliah sumber daya manusia ini. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.